Zuma. Ada tamu katanya tadi Bang Zuma. Mungkin terpental, nggak apa-apa. Kita tunggu aja siapa tahu beliau naik kembali. Ya, silakan teman-teman Kristen ya. Kita kasih kesempatan ini untuk naik teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Ada tamu beliau. Kendari bagian mana hostnya tinggal? Di Kendari seputaran Wawa teman-teman. Nanti insya Allah kalau saya di Kendari kita coba kopdar ya teman-teman ya. Nanti kita kopdar, nanti saya live kan Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara, Apis Ultra. Nanti teman-teman kalau mau gabung-gabung boleh. Kita gabung-gabung sama-sama nanti. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang lain yuk. Kirim aja permintaan. Sembari kita menunggu siapa tadi Bang Rostrum sama Bang siapa namanya tadi Benatikus. Siapa tahu beliau naik kembali. Bang Handi juga izin 10 sampai 15 menit, sabar ya teman-teman ya. Bukan rambutan di Jalan Torada, seputaran Wawa. Ini gimana Bang Tejo, Bang Masaha? Kayak mana diskusinya nih? Iya, masalahnya untuk diskusi dari tadi itu tidak ada yang mengarah. Seandainya saya Kristen, sudah jelas di situ Islam. Di situ itu betul ada pembelaan, membela agamanya masing-masing. Cuma untuk mengarahkan ke suatu titik yang ketemu sama-sama memberikan ilmu pengetahuan yang benar itu tidak ada. Jadi di situ itu kekristenan pun banyak yang masih menentang dengan ajaran-ajaran narasi-narasi yang telah disampaikan, kurang menyentuh. Tapi kalau menyentuh di dalam suatu kebenaran yang hakiki, pasti di situ itu tanggapannya juga benar. Tanggapannya mengiyakan atau membenarkan. Narasi-narasi yang dipakai itu istilahnya seperti narasi penghujat, sedikit mengarah dalam penghujat. Di situ itu kalau dari tadi kita dengar. Mulanya cuma dengar tapi seringkali tidak masuk telinga, masuk ke telinga kiri keluar telinga kanan itu. Kalau narasi-narasi seperti itu terus dipakai oleh saudara-saudara muslim, coba sedikit ditingkatkan dalam kerana memakai ya sedikitnya wawasan yang lebih ke dalam, walaupun itu ada data, pakai data, tapi juga harus memakai iman yang benar, jalur ketuhanan yang benar, sifat-sifat yang benar. Itu yang sedikit ada menyentuh di hal-hal tentang keimanan, walaupun itu berdasarkan data dan sejarah. Itu loh maksud saya. Kalau di kekristenan itu sudah jelas, walaupun di situ itu dibilang itu penyembahan 2 Tuhan, 3 Tuhan, tetapi tahu arah penyembahan sesembahannya itu tahu arahnya kemana, mengarah kepada Yesus yang benar. Tahu di situ, mulanya di situ walaupun berbagai banyak aliran di Indonesia ini bahkan di dunia, ada yang Katolik maupun Protestan, dia tahu sesembahannya itu tahu satu jalur Tritunggal. Lantas Bang Tejo, kalau Yesus ngomong kayak gini, kayak mana tanggapan Bang Tejo sama Masaha? Nih, kata Yesus, Sutejo, Konjilo, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, sedangkan Kepadanya, percayalah kepadaku, hai Bang Tejo, perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bang Tejo, Bapa di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bang Tejo, Bang Tejo, Tunggu saya baca itu loh. Bang Tejo, Yesus bilang, kamu Konjilo sama Sutejo itu menyembah apa yang kalian tidak kenal.
Setuju? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Hmm. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, itu mengarah kepada kamu yang tidak mengenal Yesus, itu mengarah kepada kamu. Mulanya Bang Tejo, dia aku itu, tanya dulu Bang Tejo, yang Yesus menyembah siapa nih di sini Bang Tejo? Yesus itu mengarah menyembah kepada Bapa, sedangkan Oke, kita sedangkan kita Kristen? itu orang Kristen pengikutnya. Sedangkan Kristen menyembah siapa? Loh, pengikut Yesus Yesus menyembah Bapa, Kristen menyembah siapa? menyembah Yesus. Jadi Nah, itu kita kan menyembah Yesus. sama nggak? Jadi satu alur. Mau ke Manado itu satu jalan itu. Ndasmu. Loh, iya toh, jajal toh, baca toh itu. Yang Kita menyembah Yesus, Yesus menyembah Bapa. Jadi sudah pas itu, kita itu buat perantara Yesus kepada Bapa. Ya kenapa Yesus menyembah? Yesus itu jembatan Sirotol Mustaqim. Yesus itu mulanya diyakini sebagai perantara kepada Bapa. Hujannya keras di sini, hujannya ya. Gimana tadi Bang Tejo? Kenapa Yesusnya yang jadi sesembahan Bang Tejo? Sementara Yesus saja menyembah kepada Bapa. Dia itu sama dengan kendaraannya. Kendaraan itu kita naik kendaraan oto Yesus. Nah, Yesus itu yang mengantar kepada Bapa, sesembahan Yesus yang dikatakan Bapa tadi. Terus? Loh, tanpa jembatan atau perantara jembatan Yesus itu kita tidak sampai kepada Bapa tadi, karena yang mau sampai kepada Bapa itu perlu bunga yang lengkap di situ, sempurna, perlu bunga yang sempurna dia. Berarti sama Yesus ini dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa juga jalan menuju Elohim, betul? Loh, tapi beda. Musa tidak. Musa itu tidak untuk sesembahan. Nabi Musa itu bukan sesembahan. Iya, memang bukan sesembahan. Sama dengan Yesus itu bukan sesembahan, karena dia yang mengajarkan kepada muridnya untuk menyembah kepada Bapa. Elohim menyembah kepada Elohim, bukan menyembah dirinya. Kan kayak gitu. Yesus itu sesembahan itu, Bang. Yesus menyembah karena tadi. dia itu adalah firman dari Sang Bapa keluar. Coba tanya sama Pak Pendeta atau sama Pak ahli-ahli. Bang Tejo, kalau mengatakan Yesus itu sesembahan, ya itulah yang dibilang Kristus palsu. Loh, alurnya itu harus seperti itu. Pengikut Kristus itu harus menjadi sesembahannya Kristus. Iya kan, itu yang palsu tuh, yang keluar dari kubur. Itulah yang kalian sembah. Kalau Yesus asli anak Bunda Maria, tidak pernah meminta untuk dirinya disembah. Malah dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30 kata Yesus. Nah, itu yang asli anak Bunda Maria, Kristus asli. Tiba-tiba datang Kristus palsu mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Nah, ini palsu. Siapa yang ketemu Kristus palsu ini menurut Bang Suteco? Loh. Siapa yang jumpa dengan Yesus palsu ini, Kristus palsu, Bang Teco? Ya Saulus. Mau bukti? Kisah para pewarta 9 nomor 5. Di situ perjumpaan Saulus dengan Kristus palsu. Udah pernah Mas Tejo baca? Mas Tejo, jangan diam Mas Tejo, ditanggapin. Saya tahu aku cek mumet iki lho, cek sambil mikir. Baru satu ayat kau sudah mumet kau.
Jadi Kristus asli itu Bang Teco, itu yang dibilang sama Lukas 2 nomor 11. Kata malaikat, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah itu yang asli tuh, lahir dari kandungan Bunda Maria. Tiba-tiba di kisah para pewarta 2 nomor 36, ada lagi Kristus yang diberitakan, yang disalibkan itu, yang bangkit dari kubur. Nah itu kan dua Kristus yang berbeda. Dua sosok Kristus yang berbeda. Oh, Mas berarti Teco. kamu yang salah. Loh. Salah kamu itu yang dari kubur itu kan setelah proses penyalipan itu sudah disaksikan oleh semua banyak bangsa, banyak orang itu. Itu Matius. satu oknum itu, satu pribadi yang dilakukan itu. Udah aku tunjukin biar Mas Tejo belajar nih. Kata Yesus. Nih Mas Tejo, perhatikan. Matius 16 nomor 20 Mas Tejo. Lalu Yesus melarang. Melarang apa Mas Tejo? Iya, itu melarang. Melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Berarti dia itu Yesus Artinya melarang. itu Jangan melarang. dulu artinya. Bang Tejo dengar dulu. Yesus kan melarang. Woi murid-murid. Markus, Matius, Lukas, Petrus, Yohanes, Filipi, Kaluki, Kaluku. Jangan kau beritahukan kepada orang siapapun bahwa aku ini adalah Mesias atau Kristus. Gak boleh Mas Tejo. Ya itu. Tiba-tiba Mas Tejo, dengar dulu Mas Tejo. Tiba-tiba di dalam kisah 236 Mas Tejo, ada orang yang memberitakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini murid durhaka Mas Tejo. Piye Thomas? Yesus sudah larang, nggak boleh kau sampaikan ke orang-orang bahwa aku ini Mesias atau aku ini Kristus. Nggak boleh. Tiba-tiba ada si Petrus, ini kan perikopnya khotbah Petrus. Mas Tejo. Nih, ku tunjukin kamu Mas Tejo ya. Tiba-tiba orang ini berkhotbah nih, khotbah Petrus. Di 36-nya Mas Tejo, dia mengatakan kepada orang-orang Israel, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara Kristus Yesus itu sudah lahir pada saat di dalam Lukas 2 nomor 11. Dan tidak boleh disampaikan ke orang-orang bahwa dia ini Mesias atau dia ini Kristus. Nggak boleh. Tiba-tiba ada murid durhaka datang. Berteriak dia, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini murid piye atau Mas Tejo? Durhaka ini Mas Tejo. Ini yang dibilang Yesus palsu Mas Tejo. Mumat Mas Tejo, mumat. Ayo Mas Tejo, ayo. Ya Mas Tejo, ayo, bisa yo. Suruh jawab Kak Jiro aja deh. Hah? Suruh jawab Kak Jiro, kalau saya jawab kamu pasti. Kamu mau jawab apa? Itu data yang ngomong. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Mas Tejo, jangan kau beritahukan kepada siapapun ya. Siapapun. Termasuk presiden. Berarti dengarlah dari bahasa tadi itu kan bisa kita menyimak. Jangan beritahukan kepada siapapun bahwa aku adalah Mesias. Berarti dia itu sudah jelas adalah Mesias. Mengapa walaupun tidak diberitahukan kalau dia sudah asli Mesias, tetap sesembahan, tetap disembah, begitu loh Mesias Pak. itu tidak untuk disembah Mas Tejo, karena Mesias itu artinya seorang yang diurapi. Yesus itu diurapi, bukan Tuhan yang diurapi, tapi Yesus seorang. Orang itu nggak mungkin Tuhan Mas Tejo. Jangkrik. Lah, Lang umur kamu lo masih baru berapa? Itu kalau kamu mau merubah seandainya sekte yang sudah ada tidak boleh disembah, ya sudah pahlawan kesiangan itu namanya.
Saya cuma menyampaikan Mas Tejo. Kristenan sudah tercover di keimanan, kok mau kamu baru kemarin sore mau mengubah Tugas kami Mas Tejo. sejarah itu loh. Tugas kami Mas Tejo di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mas Tejo. Itu kami mencerdaskan kehidupan bangsa Mas Tejo. Paham Mas Tejo? Mencerdaskan bukan berarti mengubah. Saya tidak mengubah, saya menyampaikan dalam Ya, Bible Mas berarti Tejo. kalau tidak mengubah berarti yang sudah terjadi biarlah Sabar, Mas terjadi. Tejo. Sabar Mas Tejo. Saya menyampaikan kepada Mas Tejo bahwa yang Mas Tejo sembah itu adalah sibilisisis yang keluar dari kubur. Iya, walaupun iya. Maria yang dijadikan Kristus pada waktu lahir. Lahir kan sudah jadi Kristus nih, Yesusnya yang anak Bunda Maria. Tiba-tiba ada Yesus yang tidak selamat, yang disalibkan, tiba-tiba dia diangkat jadi Tuhan oleh Elohim, jadi Tuhan dan Kristus lagi. Oke lah, kalau seandainya toh itu benar, itu iya. Itu yang mengadili itu bukan kamu, yang Saya membenarkan tidak atau yang mengadili. menyalahkan itu bukan Betul. kamu. Saya tidak menyalahkan. Lah, berarti kalau tidak menyalahkan atau suatu membenarkan, biarkanlah itu terjadi. Tidak boleh Mas Tejo, tidak boleh. Berarti Tidak. kalau tidak boleh kamu membela apa yang itu salah, padahal kamu bukan itu Mas benar. Tejo, kami ini sayang terhadap kalian. Kami tidak mau kalian itu tidak cerdas dan dibodoh-bodohi sama pencaca. Akhirnya menyembah anak manusia. Nggak boleh Mas Tejo. Katanya seleting dengan Bang Zuma satu sekolah, dengan Bang Zuma satu kelas. Kok nggak belajar Mas Tejo? Ya belajarnya kan masih di SD ini, jadi ya malu. Jadi Mas Tejo, dengarkan baik-baik Mas Tejo ya. Bang Andi kalau sudah monitor masuk Bang Andi ya. Bang Andi kalau sudah monitor, ini jemaatnya dua ini Bang Andi yang paling cocok ini. Jadi Mas Tejo, kami ini kasihan sama kalian Mas Tejo. Kenapa begitu Mas Tejo? Karena kalian itu berharap, berangan-angan, bercita-cita untuk menyembah kepada Yesus yang anak Bunda Maria, tapi tidak kesampaian. Malah yang kalian sembah itu yang ditemui oleh Paulus di Damsik. Iya, karena Paulus itu memberi kesaksian yang benar tentang Allah yang benar dia. Menurut iman Bang Tejo, tapi menurut data yang tertulis di dalam Bible Bang Tejo, itu sibilisisis. Mas Tejo ini percaya nggak Mas Tejo? Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, percaya nggak itu Mas Tejo? Loh, percaya toh itu disaksikan ribuan orang itu yang menyaksikan dia itu. Nah, kalau Yesus pesannya apa? Kalau ketemu orang-orang, ada yang ketemu dengan Yesus, bilangnya apa Yesus, Mas Tejo? Ya bilangnya itu dengarkan apa yang dia sampaikan itu Nah, mengenai. tidak begitu Mas Tejo. Di dalam Matius 24 nomor 23 Mas Tejo. Coba Mas Tejo baca sendirilah, coba Mas Tejo ya. Pada waktu itu orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, Sebab Mesias pertanyaan saya, dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan itu juga. Berarti itu mengarah kepada orang-orang yang membela atau mengatasnamakan murid-muridnya Yesus, tetapi dia buahnya itu melenceng dari apa yang menjadi kehendak Bapa atau Yesus. Jadi di situ Mas Tejo gantian ngomong. ada orang-orang Kristen mengarah gantian orang Kristen dia. Cuman bukan semua orang Kristen, itu cuma memperingatkan bila mana ada orang-orang Kristen yang memakai nama dia
menyembah. Oh, Mas Tejo, dengarkan Mas Tejo. Pertama tadi Anda percaya dengan Paulus itu bertemu dengan Yesus, betul Mas Tejo? Pesan Yesus kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, pesan Yesus percaya atau jangan percaya Mas Tejo? Jangan percaya, soalnya dia Terus sudah kenapa Anda mempercayai. percaya? Kenapa Anda percaya kepada Paulus kalau Yesus sendiri saja bilang jangan percaya? Kenapa? Sudah Rasul Paulus kok itu. Gimana Mas Tejo? Itu kan setelah Tuhan Yesus menemui Rasul Paulus itu. Ya ini kan Yesus sudah terangkat Mas Tejo, sudah terangkat ke surga. Dia mengaku bertemu dengan Yesus. Ini Yesus siapa ini Mas Tejo? Silakan Mas Tejo. Loh, dalam bentuk ilahi toh itu. Dia itu dalam bentuk Tuhannya itu walaupun sudah terangkat bisa menemui Paulus itu bukan dari wujud manusianya tapi dari wujud ilahinya, Tuhannya, wujud Allahnya. Itu yang bertemu dengan Rasul. Mana Mas Tejo? Kan waktu itu kan Yang sudah wujudnya kayak terangkat, ya toh? Sudah terangkat berarti sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di surga. Terus dia datang lagi menemui Rasul Paulus. Menemui Rasul Paulus itu dengan kuasa Tuhan, kuasa Allah itu bukan kuasa lagi manusia. Dia menemui Rasul Paulus tapi kuasa keilahian, kealahan di situ. Terus sudah kiamat ketika Yesus datang, Bang Tejo. Bentuknya Yesus datang itu kayak mana, Tejo? Bentuk keilahian Yesus itu seperti Yesus, seperti manusia, tapi keilahiannya, kekuatannya itu ada sampai matanya tidak bisa melihat, cahaya terang. Itu kan menunjukkan keilahian, kekuasaan dari Nah, ketika Yesus ini datang, Mas Tejo, bentuknya jasad dengan roh atau bentuknya kayak mana, Mas Tejo? yang bentuknya itu tetap dia jasad, tetapi dengan kuasa. Nggak ada, Mas Tejo, kurang baca kau, Mas Tejo. Aduh, Mas Tejo. Di dalam kisah Rasul itu, Mas Tejo, kisah para pewarta itu, dalam perjalanannya ke Damsik, nomor 3-nya ya, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, itu apa kita bilang tadi, berarti itu kuasa bukan dari manusia, kuasa manusia dari keilahian itu menandakan Keilahian Lucifer, keilahian Sibilisis. Tadi pesan Yesus apa kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, Bang Tejo? itu bertemu dengan Yesus secara manusia, bukan Loh. secara. Ada nggak yang mengaku Yesus di situ, Mas Tejo? Ya banyak toh itu sebagai mengaku-ngaku Yesus, yaitu yang dinyatakan oleh dewa-dewa itu. Waduh, nggak belajar, ini kurang baca ini. Bang Lintas Sumatera mungkin bisa menanggapi. Ada nggak yang mengaku Yesus itu di kisah para pewarta 9 nomor 5? Bang Lintas Sumatera, ada nggak yang ngaku Yesus tuh? Ngaku gimana? Dia mengaku, akulah Yesus. Ada nggak yang mengaku Yesus? Ada. Akulah Tuhan dan Guru. Bukan kayak gitu. Coba baca kisah para pewarta 9 nomor 5. Ini kalian ini kurang baca Bible, terus sok-sokan naik di komal Gimana diskusi. dibilang? Apa dibilang di situ? Bacakan kalian ya, kalian dengarkan baik-baik ya. Ini kalau kurang baca kayak gini. Justru saya yang nggak ngerti Di dengan dalam- kalian belum Islam, tapi Alkitab kan paham. Gimana Iya ceritanya? lebih paham kami umat Islam daripada kalian. Makanya saya ragu dengan kalian. Kalian itu mempelajari Alkitab Coba atau baca. Al-Quran? Makanya baca jangkrik.
Coba di dalam kisah para pewarta 4 sampai 5 itu begini, dengarkan baik-baik, makanya dibaca kitabnya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu cahaya itu bunyi berkata seperti itu. Tiba-tiba di nomor 5-nya Saulus jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini kata Saulus. Tiba-tiba ada yang menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saya baca, ini cara baca ortodoks, Kristen ortodoks ini. Kayak gitu caranya baca. Nah, ternyata ada yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaan saya kepada Bang Lintas Sumatera, percaya nggak kalian ini Paulus ketemu dengan Yesus? Di mana ayatnya Paulus ketemu Yesus? Waduh, ini disuruh baca, nggak mau baca. Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Coba buka dulu Bibelnya lah. Alam aja, kayak mananya kalian ini kurang. Aduh. Coba dibaca dulu Bibelnya. Mas Tejo juga buka, Mas Tejo. Ini kok berat kali handphone saya ini, woi. Kalau itu tadi sudah dibahas, Yesus itu bertemu dengan Paulus, tapi dalam keilahian Yesus, keahlian Allah itu sendiri kan sudah tadi. Tidak ada tulisannya kayak gitu, Mas Tejo. Jangan kau tambahin. Kenapa kalian ini suka kali tambah-tambahin Bible? Ya, Al 3 namanya nomor 5. namanya Dengar, Mas Tejo. pengikut. Dengar. Amsal 3 nomor 5. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan jangan berdasarkan pengertian sendiri. Enak-enak aja kalian ini mengartikan Bible ya. Enak-enak suka-suka hati kalian ya. Coba Bang Lintas Sumatera coba. Sudah dibaca kisah para pewarta 9 nomor 5 tadi coba. Tanya, kalian kenapa bahas-bahas Alkitab? Ada apa dengan Aku Alkitab? ajarin kalian di dalam Bible itu ada 2 Kristus, satu asli, satu palsu. Yang keluar dari kubur itu yang palsu. Iya, yang saya tanya itu, kenapa kalian suka bahas Alkitab? Kalian mau Ya, masuk Kristen? biar kami mengajarkan kalian biar pintar, jangan sembah manusia terus. Kok jadi kalian pula yang lebih paham Alkitab? Oh iya dong. Kami membaca, kami belajar. Jadi kami lebih Makanya paham aku bilang daripada kalian. agama kalian tuh lucu. Nah, kok tidak bisa menjawab? Nggak bisa. Lucu kalian. Kok nggak bisa menjawab? Malah serang pribadi, serang agama lagi. Gimana ini? Kalau nggak mampu diskusi, Kau Islam, tapi bahas Alkitab kan kalau lucu. kau tidak mampu Bahas diskusi, Al-Quran. kau panggil pendetamu di sini, panggil pastormu, panggil romomu, naik Tadi diskusi saya di mau diskusi sini. sama si Juma. Saya mau diskusi sama si Juma, kalian nggak paham. Kemampuanmu apa? Ayat Bibelmu aja nggak Nggak kau masih- tahu. Kayak mana kau mau dialog sama Bang Zuma? Kau masih kroco, belum paham kau itu. Nanti aku jelaskan Apa yang kamu kau nggak pahami ngerti. dari Bible? Apa yang kau pahami? Kau saja jadi tanya. penontonmu. Diam dulu. Kau saja tanya sama saya tadi. Mana ayatnya? Berarti kau belum baca, kau belum paham. Berarti Jangan kami lebih paham daripada kamu dong. Ngomong. Apa yang Anda pahami coba? Anda jelaskan ke saya. Apa yang Anda Yang pahami? saya tanya tadi jawab dulu. Kenapa kamu Muslim bahas Apa yang Alkitab? Anda Ada apa? pahami? Apa yang Anda pahami di dalam Jawab dulu itu. Kenapa kamu bahas Alkitab? Kamu Nanti Muslim. kalau sudah bisa diskusi, kalau sudah mampu nanti panggil kalau ndak mampu panggil pendetanya aja ke sini ya, Bang Lintas Sumatera. Pastornya, romonya panggil naik di Komal diskusi lintas agama di Komal Muslim. Biar bisa belajar. Oke? Silakan Bang Tejo. Jadi menurut Bang Tejo, pertemuan Paulus dengan Yesus itu keilahian Yesus. Tapi Iya. ayatnya di mana? Ayatnya di mana Bang Tejo? Ya itu Coba tadi tunjuk. yang kamu sebutkan dalam rupa terang tadi, yang kamu sebutkan tadi loh di 2 Korintus tadi yang kamu sebutkan itu sudah jelas bahwa Yesus menemui Paulus. Penjelasan Bang Tejo tadi itu keilahian Yesus.
keilahian Yesus, betul. Mana datanya? Oh, itu yang turun sama Paulus itu adalah keilahian Yesus. Ngarang aja kau, dasmu betul kamu jangkrik. Ngarang aja terus kau. Lah terus mana datanya yang tadi kamu sebutkan tadi? Itu ngarang. Kenapa kau ngarang tambah Bible-mu? Kenapa? Nggak ada yang bilang di situ di kisah para pewarta itu bahwa yang turun keilahian. Nggak ada yang bilang. Jangan Iya, tambah-tambahin. iya, tapi dalam rupa terang itu kan ada tertulis di situ. Bentuknya cahaya terang sama seperti iblis di dalam kisah 2 Korintus 11 nomor 14. Iblis bisa menyerupai cahaya, malaikat terang. Berarti iblis dong, karena sama dengan cahaya terang. Loh, tapi kalau iblis kok mengajarkan yang benar? Mana ada yang mengajarkan benar? Paulus Suruh membatalkan Rasul hukum Paulus. Taurat. Lah Rasul Paulus yang tadinya membunuh jangan lagi membunuh jemaat, dia bilang begitu. Masa kok Ya, iblis itu kalau iblis yang pengakuan mengajarkan? dia. Itu pengakuan dia sama orang-orang aliteng. Dia tidak membunuh lagi. Coba tengok ajarannya. Apa yang diajarkan Paulus? Paulus mengajarkan menuhankan Yesus, sementara Yesus mengajarkan menuhankan Bapa. Sama nggak? Yesus menuhankan Bapa. Paulus Yesus menuhankan Bapa, Paulus menuhankan Yesus. Sama nggak? Iya, enggak sama. Cuman di situ yang dibikin sama itu jalurnya tadi. Nah, kita menyembah Yesus, Yesus menyembah Bapa, kan begitu jalurnya. Sama nggak? Aku tanya dulu sama kalian. Sama nggak? Yesus menyembah Bapa, Kristen menyembah Yesus. Sama nggak jalurnya? Jalurnya ya sama toh, samanya itu sampai kan Dasmu jembatan. sama. Dasmu. Mana ada sama? Kowe iku lho sing ora ngerti. Wong namanya mau ke kota, iya toh. Mau ke kota. Saya kan sudah bilang Yesus itu jembatannya atau kendaraannya. Ya, nggak Mau boleh kendaraannya disembah, Nah, itu Mas Tejo. Yang disembah itu tujuannya. Ibarat begini, Mas Tejo. Aku sama Mas Tejo mau pergi makan bakso. Nah, Ke rumah makan aku sama Mas Tejo. nah, Kita pesan bakso masing-masing 1 mangkok. nah. Aku makan baksonya, Mas Tejo makan mangkoknya. Kan gitu. Enggak bisa begitu, enggak. Loh, kan jalannya. Yang benar itu begini loh, kamu pesan bakso, saya juga pesan bakso. Tetapi di situ itu ada bosnya yang membayar. Kalau saya bosnya itu Yesus, tapi kalau kamu bosnya Muhammad, begitu loh yang benar. Salah, Mas Tejo. Ini soal Yohanes 14:6 nih yang kita bahas. Yesus kan masalah jalan. jembatan ini, masalah jembatan Dengar dulu, Sirotol Mas ini. Tejo. Dengar dulu. Aku ke warung sama Mas Tejo. Aku kan menyembah kepada Bapak nih, Mas Tejo ya, tujuannya. Mas Tejo menyembah kepada jalan, Yesusnya. Kalau saya dengan Mas Tejo pergi ke warung makan bakso, Mas Tejo makan mangkoknya, saya makan baksonya. Karena Mas Tejo jalannya, bukan tujuannya. Jadi baksonya nggak kemakan. Mangkok Loh, dengan lewat gerobak-gerobaknya. mana? Yo, kamu lewat Mas mana Tejo, kalau nggak lewat jalan? Masa kamu saya tiba-tiba lewat jalannya. nggak lewat jalan? Jalannya Nabi, jalannya baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Itu jalannya. Nah, itu berarti saya katakan benar. Kalau jalannya itu Kalau di dalam Islam, Mas Tejo, Nabi Muhammad itu tidak disembah, bukan sesembahan. Yang sesembahan itu adalah Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi kamu Musa. nggak pilih jalan. Wong jalan itu sesembahan. Mas Fandi, aku mau jalan dulu ya. Oh, siapa ngan siap? Biasa hari libur nih ya, jalan dulu. Lawan dulu, melaku nang tunjungan. Jalannya mana? Jalannya. Mas Tejo ya wong edan piye. Kandhane kok ngeyel. Oh, caco. Jancuk. Lo tidur. Jalan kok malah. Jalannya sudah ada, mendak ngerti. Ya jalannya itu, Mas Tejo. Jadi kalau kita ikut jalan Yesus, kita dengar apa yang Yesus katakan sama kita, Mas Tejo. Yesus, Iya. coba Yesus mengajarkan Mas Tejo untuk menyembah kepada siapa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus bilang kayak gini, Mas Tejo. Sembahlah Bapa, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Theosmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, hanya kepada Bapa.
Mas Tejo menyembah siapa sekarang? Jalan. Kan Mas Tejo menyembah jalan, bukan Yesus. Nah, tapi dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Betul, Yesus. Betul. Yesus ini kan jalan. Tunggu Mas Tejo ya, tunggu ya. Loh, kok enggak ada suaranya ini? Halo? Lah kok macet semua? Halo? Sorry Mas Tejo, signal tadi agak ini. Wah, ini berarti kamu jalannya yang kurang pas tadi ini. Enggak begini Mas Tejo. Semua para nabi itu Mas Tejo mengajarkan jalan menyembah kepada Tuhan Mas Tejo. Nabi Musa. Apa yang Nabi Musa ajarkan? Ya jalan menyembah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Apa yang Nabi Muhammad ajarkan? Ya menyembah kepada Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Surah Al-An'am 103. Tuhan itu Esa. Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Yesus mengajarkan juga. Markus 12:29 Tuhan itu Esa. Yohanes 5:37 Tuhan tidak kelihatan. Nabi Musa mengajarkan, sebentar dulu. Ini para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman atau pengajaran kepada manusia. Nah, yang jadi masalah, coba menurut Bang Tejo, kalau Nabi Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, mengajarkan kepada Bani Israel, terus orang-orang Israel menyembah Nabi Musa, salah nggak? Salah, Bang. Salah. Salah. Karena Kalau Nabi daripada kalau Nabi Muhammad mengajarkan kepada manusia bahwa Allah lah yang Tuhan dan harus disembah, ketika ada orang yang menyembah Nabi Muhammad, apakah salah, Bang Tejo? Nggak tahu saya kalau itu saya. Tapi yang menurut Jadi kalau orang menyembah Nabi Muhammad, Bang Tejo, itu salah karena Nabi Muhammad itu utusan Tuhan untuk menyampaikan firman. Berarti salah sembah. Sama halnya dengan Yesus. Ketika Yesus mengajarkan kepada orang-orang aliteng untuk menyembah kepada Bapa, tapi yang disembah malah Yesusnya, itu namanya salah sembah. Piye, Thomas? Kalau teman-teman Kristen itu menyembah kepada Yesus, itu namanya salah sembah, Mas Tejo. kalau salah sembah itu ya nggak mungkin. Loh. Piye, Nggak Thomas? mungkinnya bagaimana? Coba. Kalau salah sembah itu yang jelas itu tidak ada itu namanya itu pengakuan iman Konstantinopel, pengakuan iman Rasuli, karena di situ mengalihkan ke suatu data yang mengarahkan. Mana Yesus mengajarkan pengakuan iman itu, mana Yesus mengajarkan kayak gitu dalam Akulah jalan kebenaran dan jalan hidup. ya jalan, Mas Tejo. Inilah masalahnya Kristen sekarang. Mereka Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Tuhan kalau tidak melakukan jalan Kalau tidak lewat itu. Yesus, karena Yesus itu diutus untuk Bani Israel, bukan untuk orang-orang aliteng. Loh, Paham? setelah perjanjian baru itu sebarkanlah bangsa yang disebarkan Nah, oleh itu yang dimaksud dengan Yesus palsu, Kristus palsu, Mas Tejo. Coba nih Mas Tejo dibaca, Mas Tejo. Yesus bilang di dalam Matius 15:24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini yang diimanin. Ini Yesus asli. Piye to Mas Tejo? Karena Yesus mengajarkan bahwa dia itu hanya diutus untuk Bani Israel, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kok jadi medok aku gara-gara Mas Tejo? Ini tulisan merah, Mas Tejo. Tiba-tiba ada Iya, Kristus ngerti. palsu. Alon-alon. Iya, njenje. Ada Kristus palsu yang disampaikan oleh Kisah Para Pewarta 2 nomor 36 tadi. Ini yang disampaikan oleh Petrus nih. Inilah Yesus palsu yang keluar dari kubur, Mas Tejo. Dan Elohim itu telah membuat Yesus yang palsu ini, yang kamu salibkan itu, yang palsu, menjadi Tuhan dan Kristus, Mas Tejo. Ini yang dibilang Yesus palsu, Kristus palsu. Yang kalian itu menyembahnya sampai sekarang. Yang keluar dari kubur, Mas Tejo.
Apa ajarannya? Apa ajarannya Kristus palsu? Dia mengaku diberikan kuasa. Padahal Yesus asli bilang di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Mas Tejo. Nih, aku tunjukin. Biar Mas Tejo belajar nih. Ini Yesus asli nih yang ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku, kata Yesus. Kok berubah jadi Batak? Ini Yesus itu, Mas Tejo. Aslinya wis metu kuwi asline. Hah? Aslinya wis metu. Aslinya medok, aku medok, Bang Tejo. Jadi Bang Tejo, Yesus bilang, Oe tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Oe sendiri. Oe menghakimi sesuai dengan apa yang Oe dengar. Dia dengar dari Bapa. Dan penghakiman Oe adil, sebab Oe tidak menuruti kehendak Oe sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus Oe, kata Yesus. Jadi dia tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa. Karena Bapa yang mengutus Yesus untuk Iya, apa? Untuk kan menyampaikan salah. firman. Jadi tidak boleh disembah jalannya, Mas Tejo. Gak boleh. Gitu, Mas Tejo. Coba Mas Tejo lihat. Yesus sendiri mengajarkan di dalam Lukas 4 nomor 8, Mas Tejo, bahwa yang harus disembah itu Bapa. Nih tulisan merah, Mas Tejo. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Siapa nih? Bapa. Jadi yang disembah harus Bapa, Mas Tejo. Gak boleh menyembah Yesus. Kalau menyembah Yesus masuk neraka. Yesus nggak mau, Mas Tejo. Yesus mengusir orang-orang yang menyembah Dia. Di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, Mas Tejo, kalian itu nanti akan diusir sama Yesus karena menyembah Dia. Aku bukain, Mas Tejo, ya. Matius 7:22 sampai 23, Mas Tejo. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan. Jadi nanti ini kemarahan Yesus ini, Mas Tejo, karena Dia disembah sama orang-orang aliteng. Marah Yesus ini. Jadi pada hari terakhir itu dipanggil Yesus. Ketika Yesus turun, Tuhan, Tuhan. Mas Tejo panggil Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga, Yesus? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, tidak pernah mengenal kamu, nyelak daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Yesus tidak kenal kalian yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan mukjizat demi nama Yesus. Kata Yesus, tidak pernah mengenal kamu, Enyalah kamu daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang pembuat kejahatan ini orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap Yesus. Karena bukan Yesus yang harus disembah, tetapi Bapa di sorga. Sudah lama mengajar, Bang Tejo. Sudah lama mengajar tentang kristologi. Banyak orang yang sadar. Pendeta Pastor Lomo sudah belajar sama Oe. Tinggal Mas Tejo yang belajar sama Oe. Jadi walaupun itu sesembahannya itu Yesus juga sesembahan, tapi juga Allah Bapa juga disembah Dia. Itu mengarah ke Tritunggal itu. Nah, udah dua kan? Tadi harusnya hanya Bapa yang disembah. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tetapi Kristen tidak puas. Maunya masuk Yesus, masuk Roh Kudus. Jadi tiga Tuhan. Tapi dibantah terus, enggak, itu satu Tuhan. Nah, itu siapa yang ngajarin itu? 3 pribadi satu hakikat. Enggak pernah Yesus mengajarkan kepada orang-orang aliteng bahwa menyembah kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus hanya mengatakan sembahlah Bapa, yang harus disembah Bapa. Kok tiba-tiba datang Yesus, datang Roh Kudus? Piye, Thomas? Ya, memang menjadi itu. Gimana Mas Tejo, gimana?
Abang ini kan istilahnya itu kan mau meluruskan sesuai dengan abang narasi tadi. Saya ini Mas Tejo, saya ini pengikut Yesus sejati. Saya ini membela Yesus. Kalau membela Yesus loh tadi kenapa Yesus dihina kok diam Ya, saja? saya dihina, mana Yesus dihina? Saya membela Yesus asli. Kalau yang dihina Yesus palsu adalah si Bilisis, saya dukung. Kalau yang mau hina Yesus palsu yang terkutuk itu silakan, itu Yesus palsu. Saya nggak mau bela Yesus palsu yang ditemui oleh Paulus di Damsik yang berupa cahaya. Itu si Bilisis. Kalau saya mau membela Yesus, anak Bunda Maria yang di dalam Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang saya bela. Bersyukurlah kalau seandainya kamu memang betul-betul pembela Yesus yang benar. Karena di situ kan bisa dilihat dari buahnya, dari kualitasnya, cara berimannya, cara melakukan penyembahannya yang benar. Jadi di situ ya. Oke, begini aja Mas Tejo. Kita uji siapa pengikut Yesus sejati, Yesus asli sejati siapa? Gimana? Boleh. Kita uji. Kalau Yesus asli itu yang jelas sejarahnya Yesus itu. asli, kalau Yesus asli itu dia disunat, Mas Tejo disunat. Tuh saya saya Yakin? yakin dong, saya orang Jawa. Ya, Jadi kami Islam wajib sunat. Oke, sama ya? Mama. Nah, oke. Yesus ibadahnya itu sujud. Mas Tejo ibadahnya? Iya, sujud juga, sujud di Mas Tejo Tidak percaya di altar. Mas Dengar Tejo dulu. ibadah di gereja berdiri nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak Mas Tejo. Beda dengan Yesus. Itu kan. Tapi ada juga waktu tertentu untuk sujud itu ada juga. Bukan Oke, cuma ya udah. Kau keras hati kali kau. Yesus Loh, puasa. memang Mas Tejo begitu, puasa Pak. coba. Apakah Mas Tejo puasa? ya puasa. Mayoritas Kristen di dunia ini apakah puasa? Oh, enggak tahu, yang penting saya puasa. Kagak, mayoritas Kristen di dunia ini nggak puasa. Yang puasa itu umat Islam. Mana yang lebih mengikuti Yesus? Ya, saya loh puasa sampai. Mayoritas Islam di muka bumi ini apakah puasa? Puasa dia, cuman dia salahnya Mayoritas Kristen. Coba aku tanya Mas Tejo, mayoritas Kristen apakah puasa di muka bumi ini? Mayoritas. loh, dia itu puasanya enggak bilang-bilang. Jadi teman-teman, Mas Tejo ini pintar, tapi suka bohong. Loh, tapi betul loh, enggak bilang. Mas Tejo ini pintar sebenarnya orang tapi suka bohong, nipu dia. Sebenarnya pintar tapi nggak mau jujur. Tetapi kalau pengikut Yesus Kristen- coba, Yesus ibadah hari Sabat. Mas Tejo ibadah hari apa? hari Minggu. Hari Minggu, beda sama Yesus. Yesus, Mas Tejo kalau meninggal Apa kalau kamu kok hari Jumat malah beda toh? pengaturan baru dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Oh, berarti saya juga pengaturan baru dari para Ya, rasul. siapa yang ngajarin hari Minggu? Rasul. Rasul siapa? Ya semua Rasul para palsu. rasul toh. Nabi palsu. Jadi hari Minggu. Ya udah, coba kalau ketika Yesus mati, itu Yesus diapain kalau mati? Loh, matanya Yesus kan jelas-jelas disalib itu. Ya, matinya Yesus itu pada saat dikubur itu dikasih pakai jas, pakai peti atau kayak mana? Oh, itu dipakai kain bungkus kain putih itu. Nah, dikafani kan? Nah, Nah, kalau Kristen? ya dikai jas. Ya, Oh, itu tandanya kalau dikasih Nah. jas itu zaman masa kini. tunggu dulu. Zamannya masa kini. Tunggu dulu. Kita kan cari pengikut Yesus nih Mas Tejo. Mas Tejo kalau mati pakai jas, disimpankan peti kan? Nah, Nah, kalau umat Islam meninggalnya kayak mana Mas Tejo kalau dikebumikan?
Nah, itu dia ikut zaman purba Masian. Loh. Kita bukan berbicara zaman purba sama zaman modern, tapi pengikut yang mengikuti. Apakah Yesus dikafani? Loh, pengikut itu bukan berarti itu. Tunggu dulu, Mas Tejo, sabar Mas Tejo. Apakah umat Islam kalau meninggal dikafani? Iya, dia tetap dikafani karena Ya, sama nggak dengan Yesus? Sama nggak dengan Yesus umat Islam? Ya, sama, cuman zaman tapi ada yang beda loh, Bro. Tunggu dulu Mas Bro, Tejo, tunggu dulu. masa kan kamu sama terus. Saya juga kasihan gantian. Jangan jujur, Gantian. jangan takut jujur. Coba kalau Kristen matinya meninggalnya diapain? Dicas, Dijas, dipeti, sama nggak? Saya sudah bilang itu zamannya. Sama kagak? Jawab dulu, jujur, sama kagak? Ya tidak sama toh, Tidak tahun sama. ya 2000 Jadi, sekarang dengan tahun yang lebih mengikuti Yesus itu sebenarnya umat Islam, bukan Mas Tejo. Mas Tejo ini pengikut Paulus. Ya, enggak toh, saya loh kalau ziarah ke Israel sana, sedangkan kamu kalau sedangkan kelahiran Yesus di Israel sana, enggak di Mekah, ya beda toh. Lawak Tejo, lawak. Loh, diomongi kok, enggak percaya kamu. Jangkrik. Jadi Jangkrik loh, jangkrik enggak enak neng kene jangkrik di sawah sana. pengikut Yesus itu berbeda memang. Pengikut Loh, Yesus iya, yang beda sebenarnya. toh. Kalau Bang, ziarahnya kamu loh Bang toh, Tejo. ke Mekah sana. Bang Tejo, pengikut Yesus yang sebenarnya itu Bang Tejo tidak menuhankan Yesus. Satu dan kedua, kalau ziarah harus ke Israel, bukan ke Mekah. Tempat kelahirannya itu di sana. Kalau kamu pengikut yang setia, Terus begini lagi Mas Tejo. Banyak perbedaan ya antara Kristen, karena Yesus ini tidak kenal itu Kristen, tidak kenal itu. Itu kan buatan Paulus. Setelah Yesus terangkat ke surga, itu dibuat Kristen itu sama Paulus. Di Antioquia lah tepatnya Kristen itu muncul, Kristen itu lahir. Makanya Yesus nggak kenal. Jadi kalau Yesus masih hidup sampai sekarang di bumi ini, kalau disuruh pilih tempat ibadah, Yesus itu akan lebih memilih masjid sebagai tempat ibadah daripada memilih gereja. Karena begini Mas Yesus Tejo, tidak mau Mas ke Tejo. masjid karena di situ sudah ada Muhammad. Mas Tejo, dengar dulu Mas Tejo. Karena di gereja itu adalah tempat-tempat orang-orang yang berkulub, yang tidak sunat, yang tidak suci masuk ke dalam rumah ibadah. Yesus menyebutnya itu Yesus, bukan menyebut Muhammad. Kalau di masjid menyebut Muhammad, jadi dia tidak mau. Gimana Mas Tejo? Kalau seandainya Yesus datang sekarang itu tidak datang ke masjid apa? Apalagi di masjid Paulus, itu- mana mau Yesus sebut Paulus, Mas Tejo, nggak kenal dia sama Paulus. Jangkrik. Jangkrik mana? Marne. Aduh Mas Tejo. Jadi Mas Tejo, itulah kenapa kalian itu menjadi tim Paulus dan kami menjadi tim Yesus. Karena kami selalu membela Yesus daripada kalian itu selalu membela Paulus. Kalau kamu membela Yesus, harusnya kamu bawa terus waktu ibadah, waktu Enggak sembahyang. gini Bang Tejo. Kami membela Yesus itu karena ajaran Yesus itu ajaran satu Tuhan, ajaran tauhid. Lah ajarannya, lah namanya ndak pernah kamu sembah, ndak pernah kamu sujud. Ngapain kau sembah dia? Itu bukan Tuhan, dia itu nabi. Berarti Ngapain kamu kau ndak sembah percaya. Yesusnya? Sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Muhammad. Kenapa saya harus menyembah Nabi Muhammad? Dia bukan Tuhan, dia seorang nabi utusan Tuhan untuk menyampaikan wahyu Tuhan, firman Tuhan. Nah, Itu berarti Yesus. walaupun nabi kan harus kamu wartakan, beritakan bahwa dia Kami beritakan bahwa dia adalah nabi, last and final messenger, the last and final messenger, nabi penutup. Penutup para nabi itu adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad di dalam Loh, surat Al-Ahzab ayat Bapak malah 40. itu nabi penutup. Nabi penutup Iya. itu di situ. Apa-apa? Nabi penutup itu ya harusnya Yesus Kristus itu sebagai jalan. Loh kok bisa?
Loh iya, lantaran dia kan sudah dinubuatkan dari sebelumnya bahwa dia itu datang dari Allah itu menjadi ratunya adil dan adil-adil. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu Mas Tejo? Duh, mana suaramu kok nggak denger ini? Loh, aku ngomong ini dari tadi Mas Tejo. Wah, ini sudah kelihatan ini, sudah dengar. Nggak kedengaran dari tadi suaraku Mas Tejo. Cuman barusan paling karena Jadi yang dibawa ini Mas Tejo, banyak yang kepanasan teman-teman Kristen karena saya memberitakan kebenaran apa yang disampaikan Yesus. Tapi teman-teman Kristen ini nggak mau semua, nggak mau menerima. Maunya yang Tuhan. Sekali saya mendukung kalau kamu itu mendukung dengan Kristus, walaupun saya yang kamu anggap salah, saya tidak masalah. Yang penting kamu serius mendukungnya, Iya, saya serius. Saya mendukung Yesus asli. Nah, berarti saya ajarkan begini. Kalau apa yang mau diajarkan? betul mendukung Yesusnya asli, di setiap ibadah, di setiap apapun, tolong nama dia itu apa yang dia firmankan itu terus disampaikan. Nggak bisa Mas Tejo. Yesus tadi bilang diutus untuk siapa? Loh, untuk manusia. Yesus bilang aku hanya diutus untuk domba-domba yang sesat dari kaum Israel. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kuculuk kayak Anda. Nggak boleh. Anda nggak boleh dia. Ya, saya Anda itu kan keturunan. Keturunan dari mana? Jangkrik, Mas Tejo. Anda keturunan sibilisis, Mas Tejo. Mana ada Anda keturunan Yesus? Kita itu keturunan Adam dan Hawa, berarti juga keturunan Israel, Bani Israel. Loh. Mana ada kalian Bani Israel? Orang Israel tidak mengakui kalian kok. Nggak kenal kalian. Kita itu keturunan Adam dan Hawa, begitu loh. Kalian Berarti itu Bani, sama. kata Yesus, orang-orang di luar Yahudi itu adalah Bani Guguk. Jadi Mas Tejo ini Bani Guguk. Ini kata Yesus, bukan kata saya, Mas Tejo. Manusia pertama itu siapa coba? Kenapa lari ke manusia pertama? Yesus bilang, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Israel, itu Bani Guguk. Mas Tejo ini Bani Guguk. Nenek moyangnya Israel itu loh siapa kalau bukan Adam dan Hawa? Kok kalian cari konek-konek? Moyangnya itu loh siapa kalau ndak Adam dengan Hawa? Kalian cari konek-konek Mas Tejo mau konek-konekkan, padahal tak kesampaian. Jadi kami ini Mas Tejo membela Yesus yang lahir dari kandungan perawan suci Bunda Maria. Yesus itu Kristus, Mesias. Kami mengakui itu. Itu Kristus asli Mas Tejo. Yang lahir dari kandungan perawan suci itu Yesus asli dan dia Kristus. Kami akui. Tapi yang disembah Kristen ini berbeda Kristusnya. Bukan Kalau cuma Kristus yang lahir. diakui, kalau ndak diberitakan apa ya diterima dengan Gini Mas Tejo, dengarkan baik-baik. Yang Kristen salibkan dan disembah itu, yang keluar dari kubur itu, itulah sibilisis. Itu Kristus palsu yang disembah oleh Kristen saat ini. Kami ini mengimani Yesus Kristus itu sebagai Mesias, seorang yang diurapi, Al-Masih. Kami mengimani Yesus itu yang lahir dari kandungan Bunda Maria. Tapi yang ditemui oleh Paulus di Damsik ini berupa cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu adalah sibilisis yang bertemu dengan Paulus. Saya bisa membuktikan itu. Silakan teman-teman Kristen yang punya kompetensi, silakan kirim permintaan naik. Saya buktikan kepada kalian bahwa yang ditemui Paulus di Damsik itu bukan Yesus asli. Itu sibilisis yang menyamar menjadi cahaya dan ngomong kepada Paulus. cahaya itu ya barang yang suci yang jelas berasal dari yang maha kuasa. Namanya cahaya. Kalau namanya kegelapan atau iblis itu tidak dari cahaya, Bang. Itu namanya gelap. Jadi tuntunannya pun juga gelap. Kalau Di dalam seandainya 2 Korintus 11 nomor 14 Mas Tejo, ada dalilnya di dalam Bible Mas Tejo. Iblis itu bisa menyamar menjadi cahaya terang, menjadi malaikat terang. Iblis itu suka nyamar.
Dia menyamar menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi kebaikan. Tiba-tiba ada orang yang percaya. Oh loh kok enak aja, karena tugas iblis ini kan berusaha menyesatkan manusia supaya menyembah selain Tuhan yang benar, kata Yesus. Nah inilah Mas Tejo ini menyembah kepada Yesus palsu, Kristus palsu. Piye toh Mas? Tapi kan kerjaan Muhammad kan tetap harus diakui di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kamu di dalam Muhammad, ya beda tuh, tetap saya yang dibela nanti walaupun saya dibilang palsu. Matius 24, Matius nomor 7, Matius 7 nomor 22, nomor 23 yang diusir sama Yesus orang-orang Kristen. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena mereka melakukan penyembahan terhadap yang bukan Tuhan. Itu yang Yesus usir. Begitu Mas Tejo. Yang lebih tidak senang itu, yang lebih tidak senang dari Yesus Kristus itu, kalau kamu tidak pernah memberitakan kebenaran dia. Aku memberitakan Yesus itu hanya utusan Tuhan, seorang nabi Mas Tejo, nggak untuk disembah. Dia Aku seorang memberitakan nabi. kepada Mas Tejo. Kenapa Mas Tejo malah tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan untuk menyembah kepada Bapa? Bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa, penyampai firman Yohanes 17:8, utusan Tuhan Yohanes 3:34. Nabi. Kenapa kalian tuhankan nabi? Iya wes, aku tak ngalah ya, aku tak ngarit suket sih. Sampai gue seluwe neng buri kayak orang tak rit nih. Desone. Ini loh Mas Tejo, Mas Tejo. Ya udahlah, kita rehat dulu Mas Tejo ya. Nanti kita lanjut lagi, oke? Ya. Nanti kita lanjut lagi sore. Jadi teman-teman Kristen itu minimal belajarnya itu 100 tahun biar pintar ya, biar pandai ya. Ya udah, ini handphone saya lobet. Nanti teman-teman insya Allah malam lagi kita lanjut ya. Kalau ada kesempatan kita lanjut lagi. Handphone saya lobet kali ini sudah 4%. Mungkin gitu aja dulu, kita tutup. Mungkin karena Bang Zuma juga tadi ada kegiatan ya, ada tamu beliau tadi Bang Zuma. Nanti kita lanjut lagi. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman Kristen maupun Muslim, juga memperkuat akidah Islam kita. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teman-teman terima kasih yang sudah tap-tap layar ya. Sehat selalu saudara-saudaraku seiman yang muslim. Semoga teman-teman Kristen juga bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita simak baik-baik. Siapa yang memberkati Abraham sekarang? Ya, agama apa yang senantiasa mengharapkan dan mendoakan Abraham? Nah, Muslim ya, setiap hari 5 kali mengharapkan berkah kepada Abraham. Ya, seperti yang saya sebutkan ini. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lalu selanjutnya saya loncat ke kalimat ya yang ada hubungan dengan Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, ucapan yang saya sampaikan itu adalah suatu ucapan doa yang dilakukan oleh umat-umat muslim ya, sehari 5 kali, mengharapkan berkah dan sholawat agar Ibrahim diberkahi. Nah, berdasarkan kitab Nubuat Kejadian pasal 12 ayat 3 ini, mereka yang memberkahi Abraham artinya mendoakan Abraham, mengharapkan Abraham diberkati, maka siapapun dia itu, bangsa atau agama akan diberkati.
Nah, fakta yang ada, Muslim dan bangsa Arab diberkati oleh Tuhan, ya, berkembang. Oke, silakan lanjut. Ya mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan Bang Dance. Mungkin nggak ada. Dilanjut aja Bang. Bang Ikhtilaful. Ada yang mau ditambahkan Bang? Lanjut Bang Dance.